Kita bayangkan gaji 200.000, masa depan seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak dan istri kita. Benar. Nah, jadi dari keresahan itu, ketika saya jadi guru honor itu, saya sempat bernazar, berniat, mungkin sedikit bersumpah waktu itu. Pertanyaannya Bang, kalau Abang jadi anggota DPRD, saatnya jadi case Pasar Lelo, apa yang Abang lakukan? Nah, perkara niatnya ini, kalau memang diniatkan, kita memang tujuannya adalah membela rakyat, pasti ada rakyat yang berdiri tegar di belakang kita. Tapi kita bisa memberikan inspirasi. Bayangin, saya seorang kepala sekolah berbicara, ayo belajar dengan baik. Berapa orang yang percaya bahasa saya? Karena cukupnya kepala sekolah. Tapi ketika dokter yang berkata sebagai seorang anggota dewan di Kabupaten Serdang Bedagai, berapa orang yang terinspirasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang politik praktis, tentunya ada kepentingan. Tapi kepentingan yang seperti apa? Apakah kepentingan untuk membela rakyat atau sebaliknya? Nah, hari ini saya akan berdiskusi santai tentunya bersama namanya Rizky juga. Ada dua Rizky ya kan. Cuma satu dari Gerindra, satu dari Partai Gelora. Tapi niatnya sama untuk membangun Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya beliau insya Allah akan mencalonkan sebagai anggota DPRD daerah pemilihan 3 yang mewakili kecamatan Pegajan, Serampah, dan juga Sebamban. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sambil biasa. Ngopi kita ya cerita ya. Bang, ini cerita boleh lah ini, lu berkenalan diri dulu ya kan. Kita namanya sama, mudah-mudahan niatnya juga sama untuk masyarakat. Silakan Bang, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Surya Prasetya. Kebetulan nggak tahu nih, entah emak kami dulu berteman sehingga bisa namanya sama ya Pak Dokter. Nah, hari ini luar biasa kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita diberikan kesehatan dan bertemu kepada salah satu sosok, saya kira anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang paling tampan ya, paling ganteng. Nah, ini saya berjumpa dengan kembaran, tapi bukan kembaran fisik, tapi kembar nama. Kembaran niat juga ya kan? Kita akan diskusi-diskusi ringan terkait masalah politik praktis dan peran DPRD Kabupaten terhadap masyarakat. Dok. Politik praktis tentunya berhubungan dengan namanya kepentingan. Nah, Abang ini mau mencalonkan sebagai anggota DPRD. Saya mau flashback dulu. Abang katanya sebagai kepala sekolah, boleh tahu lah kepala sekolah di sekolah mana dan apa program yang sudah Abang lakukan dalam internal pendidikan sekolah? Baik, saya itu kebetulan diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus di organisasi Al Jamiatul Asliyah. Saya menjabat sebagai kepala sekolah salah satu SMK di Serdang Bedagai, di pusat ibu kota kabupaten kita. Sesuai dengan dapil berarti ya? Sesuai dengan dapil di SMK Lesda 12 Serampah sejak 2016. 2016, sampai dengan sekarang? Sampai dengan sekarang. Nah, diberikan kesempatan oleh Allah melalui organisasi 2 periode sebagai kepala sekolah, dan insya Allah selesai di 2024. 2024 selesai? Selesai di 2024. Untuk tugas di SMK Lesda 12 Serampah, prioritas saya untuk pembangunan SMK Lesda 12 Serampah, yang pertama itu kualitas pendidikan. Kalau kita bicara kualitas pendidikan, di sana berarti terkait tidak jauh yang namanya kualitas guru. Kualitas guru. Benar. Bagaimana kualitas guru itu bisa baik? Ada beberapa hal penting, tapi yang menjadi prioritas saya, yang menjadi concern saya di awal adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru. Ya, bicara kesejahteraan di internal yang Abang udah kelola hari sebagai kepala sekolah, apa sih kesejahteraan yang sudah diterapkan untuk guru khususnya? Nah, untuk guru, sejak 2015 saya targetin itu per 2022, setiap guru laki-laki yang sudah berumah tangga itu harus memiliki gaji tidak boleh kurang dari 1.700.000. Tidak boleh kurang dari 1.700.000. Lebihnya boleh. Luar biasa. Nah, kemudian menyusul di tahun 2023, seluruh guru yang ada di SMK Lesda 12 Serampah yang bekerja selama 5 hari, itu kita maksimalkan gajinya di angka 2 juta. Nah, konsep kesejahteraan yang Abang lakukan hari ini, itu memang ide sendiri atau memang ada kolaborasi dengan atau menerima aspirasi dari para guru-guru yang ada dalam selama ini? Sebelum saya jadi kepala sekolah, Bang,
Saya tuh jadi guru honor. Oh, guru honor. Yang kalau 1 bulan gajinya 200.000, Ya. 300.000. Pada waktu itu masih lajang. Silaja. Ini sudah menikah ya? Bisa kita bayangkan gaji 200.000, masa depan seperti apa yang Betul. bisa kita berikan kepada anak dan istri kita. Benar. Nah, benar. jadi dari keresahan itu, ketika saya jadi guru honor itu, saya sempat bernazar, berniat, mungkin sedikit bersumpah waktu Ya. itu. Kalau saya diberikan kesempatan jadi kepala sekolah di swasta ataupun di negeri, insya Allah bagaimanapun caranya akan kita prioritaskan masalah kesejahteraan guru. Karena bagaimanapun ceritanya, tidak akan pernah timbul Betul. seorang guru yang fokus Ya. dalam mengajar apabila dapurnya goyang-goyang. Berarti ini sudah nawa itu dan niat nazar Nawa itu, ya. nazar. Nah, kita bicara guru honor. Mungkin Abang sudah melakukan konsep ya inovasi di internal yang Abang pimpin hari ini di sekolah. Kalau kita bicara di luar sekolah, nah ini kan banyak guru-guru honorer nih di Kabupaten Sedang Bedagai yang kita miris melihatnya. Gajinya berapa, dia belum lagi untuk menutupi kehidupan keluarganya, belum lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, terkadang juga banyak laporan ke kita sampai bahwasannya banyak pengutipan-pengutipan. Nah, Abang nih bakal menjadi anggota DPR dan insya Allah kita doakan menang. Ya, apa sebenarnya progres yang harus Abang lakukan untuk mesejahterakan para guru honor di Sedang Bedagai dan juga bagaimana pengawasan kepada kinerja pemerintah terkait dengan pengutipan-pengutipan yang hari ini banyak sekali terjadi. Ya, kita nggak tahu pengutipan-pengutipan ini apakah sudah menjadi memang budaya, tapi kita tidak bisa memungkiri itu sering terjadi di lapangan. Ya, benar. Termasuk saya berkaca dari internal sekolah dulu, di sana proses pengurusan sertifikasi dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya kebetulan kita lihat kita sudah memperlakukan tidak ada lagi hal-hal seperti itu di internal kita. Ya. Tapi kan kapasitas saya ini sebagai kepala sekolah hanya bisa cukupnya sekolah saya. Sekolah ya, Nah, benar. Apabila nanti ada rezeki ataupun ada garis tangan ataupun ada keputusan masyarakat memberikan amanah terkait masalah hal ini, saya orang pendidikan, orang yang pernah memulai mendedikasikan diri mulai dari gaji 100-200 ribu, ketika melihat ada guru yang bernasib kurang beruntung, ini muncul loh dokter, Ya. empati kita muncul. Ya. Kita sebagai orang yang berakal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun caranya, apapun metodenya, pasti kita bisa berpikir bagaimana menemukan solusi yang terbaik. Ya, benar. Kalau hari ini cukupnya sebagai kepala sekolah hanya bisa di internal, apabila nanti insya Allah diberikan rezeki ataupun garis tangan mengarah ke sana, kita akan berupaya, kita akan lihat, kita akan pantau di lapangan solusi-solusi apa yang bisa kita buat untuk menenangkan dan menyamankan guru-guru kita di kabupaten terus level 3. Ya, terutama dalam Tapi kalau sudah jadi nanti ya skupnya kabupaten kan ya. melahirkan peraturan daerah Peraturan, melindungi para iya. guru ya. Karena itu menjadi satu hal yang menjadi isu yang hari ini perlu juga menjadi catatan bagi Abang sendiri kalau seandainya diberikan Allah amanah ya kan untuk menjadi anggota DPRD khususnya di Kabupaten Sedang Bedagai. Ya Bang, sambil diminum kopinya, mungkin sambil diskusi kita bisa ngopi-ngopi. Nah, ini ada kopi Rico Friend. Ya, ini asli kopi Sedang Bedagai. Buatan anak Sedang Bedagai. Kita berada di Riverside. Nah, Riverside ini tempat nongkrong yang paling Asik di Perpongan ya. tentunya buat anak muda Sedang Bedagai nih ya kan. Kita kan masih muda nih, jadi kita bisa nongkrong di sini ya kan. Ataukan dia. Kita coba lo kopinya, Bang. Nah, gimana, Bang? Kayaknya di Perpongan yang paling paten ya. Perbohongan yang paling paten. Nah, inilah satu karya yang harus kita dukung. Mudah-mudahan Abang terpilih bisa mendukung kreativitas anak-anak muda Yang ada. supaya ini bisa lebih ditingkatkan untuk meningkatkan ekonomi daerah. Nah, di Skup Dapil 3 ini kan ada Kecamatan Pegajahan, Serampa, dan Sebamba. Kecamatan Serampa adalah ibu kota kabupatennya Sedang Bedagai. Terkait dengan penataan revitalisasi pasar rakyat. Kalau kita flashback dulu, ada namanya Pasar Lelu yang sudah viral ya. Dekat rumah saya tuh. Iya, sudah viral sampai ke nasional. Nasional. Nah, bahkan di situ saya hadir Ya. untuk memediasi sehingga alhamdulillah tidak jadi direlokasi. Nah, menurut perspektif Abang sendiri terkait dengan penataan pasar rakyat yang ada di Kabupaten Sedang Bedagai, wabil khusus di Pasar Lelu karena di Dapil 3 ya, di ibu kotanya kabupaten. Apakah itu memang mengganggu atau memang ada hal-hal lain yang menjadi satu hal yang alasan pemerintah sendiri untuk merelokasi? Padahal Pasar Lelu itu punya nilai sejarah karena sudah lama
Sebelum berdiri sedang berdagang juga sudah ada Pasar Lelo, sudah ada nilai sejarah. Nah, bagi Abang sendiri seperti apa menanggapinya? Ya. Kalau saya melihat peristiwa yang terjadi di beberapa waktu yang lalu terkait masalah Pasar Lelo, sampai kita lihat di sana terjadi tindakan-tindakan yang kasar ya, kasar. Ini sangat miris sekali. Di sana kita lihat masyarakat bukan masyarakat yang bisa bilang secara ekonominya baik. Mereka adalah masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, yang setiap hari kerja berjualan untuk membutuhkan kehidupan, termasuk untuk menyekolahkan anaknya. Kalau kita lihat dari kejadian itu, ada beberapa poin yang bisa kita tarik sebenarnya. Beberapa nilai yang bisa kita lihat. Nilai budaya, nilai sejarah. Bahkan sebelum adanya pemerintah kita tadi dokter bilang, itu sudah ada duluan. Bahkan saya termasuk salah satu konsumen aktif tuh di situ. Belanja di situ. Belanja di situ. Karena lebih murah, lebih menolong. Kan gitu. Lebih merakyat ya kalau gitu harganya. Lebih enak ya kan gitu. Nah, jadi nilai budaya. Kemudian itu juga sudah merupakan budaya bukan hanya di Kabupaten Serdang Bedagai. Saya kira secara nasional, pasar rakyat ini adalah yang tidak bisa dilepaskan dari darah daging kita. Benar. Nah, kalau kita cerita mall atau tempat yang lebih elit, saya kira itu tidak dekat dengan masyarakat. Kemudian kita bisa sebagai pemerintah, kadang apa yang menurut pemerintah baik itu belum tentu dirasa masyarakat itu baik bagi mereka. Jadi kita ini harusnya lebih banyak, karena kebetulan ini sebenarnya Allah sudah memberikan tanda-tanda kepada kita. Kita lebih diberikan mulut satu, telinga dua, mata dua, agar lebih banyak melihat dan lebih banyak mendengar. Artinya kalau kita menjadi pemerintah, orang yang memiliki kekuasaan, kita harus lebih banyak mendengar apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permintaan masyarakat. Pertanyaannya Bang, kalau Abang jadi anggota DPRD, saatnya jadi case Pasar Lelo, apa yang Abang lakukan? Kita akan perjuangkan apa yang sudah menjadi budaya kita, walaupun ada intervensi pemerintah. Nah, kalaupun ada intervensi pemerintah, kita sebagai wakil rakyat, kita akan dipilih oleh rakyat. Kalau ada masalah yang terlibat oleh rakyat, kita harus berada di barisan paling depan. Jangan di balik meja, diam diri di kantor, pasang AC santai. Nah, kalau bicara anggota DPR Bang, yang selama ini Abang lihat, yang sedang aktif, gimana tentang masalah Pasar Lelo yang kemarin, perjuangan dari anggota DPR sendiri yang sekarang sedang berjalan ini? Ya, jadi seperti Pasar Lelo ini nanti mungkin Pak Dokter di dekat-dekat pemilu mungkin akan ada beberapa orang yang hadir, ya kan, yang berharap masyarakat lupa. Mereka datang lagi untuk sedikit memberi rasa pembelaan, memelas untuk dipilih kembali, seolah-olah peduli. Coba kita perhatikan, masyarakat ini sebenarnya sekarang sudah pintar. Iya benar. 5 tahun yang diberikan kesempatan kepada wakil rakyat untuk menjabat atau menjadi wakilnya rakyat. Kita lihat 4 tahun yang lalu ngapain? Iya betul. Ketika ada terjadi masalah banjir, kemana aja? Muncul nggak? Gitu loh. Benar. Ketika Lelo itu baku hantam tuh di sana, ya kan? Ada yang naik ke atas truk, ada yang martirkan truk untuk menutup jalan. Itu wakil rakyatnya mana? Mana orang-orang yang dulu dipilih mereka untuk menjadi wakil dan walinya di parlemen? Loh, kita kan harus bisa membawa suara rakyat. Nah, tantangannya nih dokter, kadang-kadang dari 45 wakil rakyat yang ada, yang membela ini kan menjadi minoritas. Betul. Saya kira dokter jadi minoritas nih kalau rapat. Ya kan? Iya benar. Berdiri sendiri, yang lain ikut-ikut aja. Kan gitu. Berdiri sendiri untuk membela sehingga kita tidak punya suara. Akhirnya seperti ini terjadi ya. Nah, bicara keberanian, seperti Abang ini sudah punya mimpi, punya niat, insya Allah berani untuk membela rakyat. Apabila ada intervensi dari partai sendiri, bagaimana? Kita keluar. Dengan kondisi apapun dan resiko yang diterima. Resiko apapun. Hidup dan mati di tangan Allah. Rezeki kita perkara ngisi sejengkal. Tak jadi dewan pun kita masih makan ya sekarang. Alhamdulillah. Perkara niatnya ini. Kalau memang diniatkan, kita memang tujuannya adalah membela rakyat, pasti ada rakyat yang berdiri tegar di belakang kita. Kalau ada anggota DPR seperti ini, mungkin Serdang Bedagai ini sejahtera. Tapi tak semua anggota DPR seperti itu. Nah, terkadang ada kepentingan. Kita bicara kepentingan tadi, kepentingan yang mana? Apakah kepentingan membela rakyat atau kepentingan membela kantong sendiri? Ini yang terjadi hari ini. Nah, harapan Abang sebagai anggota DPRD, mimpi Abang yang dikolaborasi dalam visi dan misinya Abang sendiri seperti apa untuk masyarakat, khususnya Dapil 3? Saya punya mimpi
untuk menjadi wakil rakyat ini dikarenakan dasarnya keresahan, dokter. Keresahan. Ya. Saya orang pendidikan, saya melihat apapun permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, awal mulanya adalah pendidikan. Karena apa? Karakter yang tercipta di masyarakat, karakter yang ditunjukkan oleh pemerintah kita, karakter yang ditunjukkan oleh pemimpin kita, itu merupakan hasil dari sebuah proses pendidikan. Artinya, kita harus ada restorasi besar-besaran di pendidikan. Itu fokus utamanya. Fokus utama pendidikan. Kalau kita tidak bisa membuat restorasi besar-besaran, dikarenakan mungkin karena kita adalah minoritas, tapi kita bisa memberikan inspirasi. Bayangin, saya seorang kepala sekolah berbicara, ayo belajar dengan baik. Berapa orang yang percaya bahasa saya? Karena cukupnya kepala sekolah. Betul. Tapi ketika dokter yang berkata sebagai seorang anggota dewan di Kabupaten Serdang Bedagai, berapa orang yang terinspirasi? Hari ini dari 45 anggota dewan yang ada, hanya sedikit yang bisa menginspirasi masyarakat untuk lebih cerdas dalam berdemokrasi. Betul. Ya kan? Jadi abang mau merubah pola itu. Merubah. Itulah seorang guru. Betul. Apapun kesulitan yang dia punya, apapun tantangan ataupun batasan-batasan, ya mungkin nggak punya uang, nggak punya modal politik, nggak punya masyarakat yang banyak, dia nggak peduli, dia punya niat untuk mengedukasi. Nah, menjadi seorang guru itu bukan hanya di dalam kelas. Betul. Seorang guru sebagai anggota dewan juga bisa jauh lebih baik, imbasnya, efeknya lebih luas itu loh. Untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Ya mudah-mudahan niat abang ini insya Allah bisa dikabulkan Allah menjadi anggota DPRD. Amin. Kita bergantian, ya kan? Jadi Rizky satu keluar, masuk Rizky baru. Rizky yang baru. Artinya mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan abang bisa terpilih, karena mimpi kita sama sebenarnya untuk membantu masyarakat. Namun nanti saya titipkanlah amanah ini ke abang. Mudah-mudahan abang bisa terpilih. Ya pasti terima kasih bang, udah berkunjung podcast kita. Mudah-mudahan nanti podcast ini bisa menjadi inspirasi buat seluruh masyarakat Serdang Bedagai, khususnya Dapil 3, supaya bisa memilih abang menjadi anggota DPRD Serdang Bedagai. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan ataupun melihat diskusi kami. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat masyarakat Serdang Bedagai, dan jangan lupa doakan dan dukung Bang Rizky insya Allah terpilih menjadi anggota DPRD, khususnya masyarakat yang Dapil 3 di Kecamatan Pegajan, Serampa, dan Sebaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.